Pemirsa Terminal 3 Ultimate Bandar Udara Soekarno-Hatta yang seharusnya akan beroperasi pada 20 Juni esok terpaksa harus ditunda. Beberapa komponen pendukung untuk mengoperasikan terminal belum bisa dipenuhi oleh Angkasa Pura II selaku operator Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada reporter Julita Telombanua dan juru kamera Satria langsung dari Terminal 1, maksud kami Terminal 3 Ultimate Bandar Udara Soekarno-Hatta. Julita, komponen pendukung apa yang belum dipenuhi oleh Angkasa Pura sehingga Terminal 3 Ultimate yang seharusnya beroperasi 20 Juni akhirnya ditunda pengoperasiannya? Ya, Carlos dan juga pemirsa, betul sekali bahwa seharusnya Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini sudah beroperasi besok, namun sayangnya ditunda karena ada beberapa kendala yang ditemukan oleh Kementerian Perhubungan di terminal ini. Di antaranya adalah masalah listrik dan juga masalah tower yang katanya itu tidak kelihatan. Namun Kementerian Perhubungan sudah mengevaluasi dan akan kembali mengecek ke sini untuk dapat melihat kesiapan dari Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan bersama saya sudah ada Bapak Dodi Dewayanto yang merupakan manajer program PMU pengembangan Bandara Soekarno-Hatta. Ya Bapak, terkait dengan tower yang katanya tidak kelihatan di Terminal 3 Ultimate ini, apa sih yang ditemukan oleh Kementerian Perhubungan dari pengecekan beberapa waktu lalu, Pak? Ya, terima kasih. Isu hangat nih ya. Jadi sebenarnya menindaklanjuti dari kunjungan Pak Menhub untuk memeriksa kesiapan Terminal 3, beliau juga ngecek ke tower ATC untuk ngecek posisi apron. Jadi memang dari tower ATC tidak bisa secara keseluruhan melihat gerakan di apron Terminal 3. Tapi sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya apron ini sudah beroperasi dari sejak 2 tahun yang lalu dan izinnya pun dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan sebenarnya kita juga sudah punya alat bantu berupa CCTV yang sudah terhubung ke tower ATC yang bisa dilihat secara jelas oleh teman-teman ATC. Tapi kami menyikapi positif, barangkali ada keinginan dari Kementerian Perhubungan agar AP2 untuk lebih meningkatkan safety dan security. Akhirnya kita juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kita mendatangkan mobile portable tower. Jadi itu sebagai respon cepat kami terhadap keinginan dari Pak Menteri Perhubungan agar teman-teman ATC bisa tidak melihat tapi bisa punya gambaran yang jelas terhadap kondisi pergerakan di apron pada saat itu. Gitu. Oke. Sebenarnya fungsi mobile tower ini cukup mewakili dari tower utama atau seperti apa, Pak? Sebenarnya fungsi dari portable tower ini atau mobile tower ini hanya dia adalah kepanjangan atau mata dari ATC yang ada saat ini, karena dia tidak bisa melihat langsung. Nanti kita akan menempatkan petugas di situ sebagai operator yang akan memberikan informasi ke petugas ATC terhadap kondisi pergerakan apron saat itu, sehingga nanti teman-teman ATC bisa ngambil decision dan bisa menginfokan kepada pilot. Karena yang boleh menginfokan pilot kan hanya teman-teman ATC, sedangkan teman-teman di mobil tower itu dia hanya memberikan informasi ke teman-teman ATC aja. Oke, berarti keputusan itu tetap ada di tower utama. Iya, betul. Lalu kemudian sebenarnya sejauh ini dari fungsi mobile tower ini sudah maksimal atau belum, Pak? Karena kan ini akan dicek lagi untuk kesiapan dibukanya ataupun dioperasikannya si Terminal 3 Ultimate ini, Pak. Ya, jadi sesuai rencana besok kita ada agenda, kita akan rapat dengan teman ATC untuk membuat semacam standard operation prosedurnya. Jadi kan untuk penggunaan alat segala macam kan kita butuh SOP. Nah, rencana besok kita akan kumpul dengan teman ATC menyusun SOP dan menyepakatinya. Sebelum itu nanti kita operasikan. Ya. Masalah lainnya adalah masalah listrik. Tapi kita ini fokus untuk tenaga listrik mobile tower karena ini juga masalah gitu. Untuk mobile tower sendiri itu sumber listriknya dari mana? Apakah nanti akan bermasalah begitu, Pak? Untuk continuousnya kita menggunakan listrik dari PLN, tapi sebagai emergency kita juga ada backup genset. Sebenarnya kita ketahui bahwa di gedung kita sendiri sebenarnya ada gensetnya. Kemudian di portable mobil tower sendiri juga mereka punya genset sendiri portable yang untuk kondisi emergency agar alat itu tetap bisa berfungsi. Jadi salah kelistrikan nggak masalah sih. Oke, rencananya dari kementerian akan datang lagi ke sini untuk mengecek itu kapan, Pak?
Insya Allah atau tanggal 20, insya Allah. Ya, sekaligus mereka ngecek sistem kelistrikan di Terminal 3 secara keseluruhan. Oke, baik. Semoga nanti ini aman-aman saja dan masalah soal tower dan juga kelistrikan ini dapat disetujui ataupun dilihat sudah baik gitu ya untuk supaya bisa dioperasikan si Terminal 3 Ultimate ini. Terima kasih Pak Dodi. Ya, itu masalah listrik itu sedikit. Jadi dari sisi listrik ditemukan oleh Kementerian Perhubungan bahwa ada beberapa sumber dari listrik ini tidak sampai ke peralatan yang ada di Terminal 3 Ultimate, sehingga ini harus dievaluasi agar masalah keamanan dan juga kenyamanan dari penumpang nantinya dapat maksimal ketika ini sudah resmi dioperasikan oleh Angkasa Pura II. Selain itu di sisi lain pemirsa, setelah saya pantau dan berkeliling di Terminal 3 Ultimate yang memang belum dibuka untuk umum ini, banyak hal menarik karena jika dilihat dibandingkan dengan terminal lain yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, di sini tempat menunggunya itu lebih nyaman. Dapat lihat ini di belakang saya ya, itu kursi-kursinya ada yang seperti workspace dilengkapi dengan meja dan juga kursi ataupun sofa di sini yang dapat digunakan dengan nyaman oleh penumpang. Selain itu di sini juga karena ini digunakan oleh penerbangan domestik Garuda Indonesia dan juga penerbangan internasional. Kami lihat di sini ada playground yang dapat digunakan oleh anak-anak bermain dan supaya anak-anak tidak bosan saat menunggu penerbangan. Selain itu juga masih banyak fasilitas lainnya, ada food and beverage juga dilengkapi di sini dan pada saat ini seharusnya besok sudah buka namun ternyata harus ditunda sehingga pada saat ini memang food and beverage tenan ini masih tutup begitu. Dan kemudian juga hal lain yang menarik adalah Angkasa Pura II juga menampilkan hal-hal kreativitas dari seni lukis dan juga seni fotografi, di mana seni lukis yang ditampilkan itu adalah dari pelukis Sardono yang di Indonesia memang jarang didengar namanya namun sudah berkiprah internasional dan nanti para penumpang tentunya akan melihat di sisi-sisi yang ada di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini. Begitu juga dengan dari hasil karya jurnalistik di sini nanti akan dipadukan dengan kecanggihan teknologi sehingga dapat menambah pengetahuan tentang jurnalistik dan juga makna dari jurnalistik yang dihadirkan di beberapa sisi dari gate Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Namun untuk dapat melihat dan juga menikmati apapun yang ada di sini, kecanggihan dan juga kenyamanan, tentunya kita harus menunggu karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh pihak Angkasa Pura II. Ya pemirsa, ada beberapa kendala yang memang ditemui oleh Kementerian Perhubungan saat mengecek Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini, di mana harusnya beroperasi besok yaitu pada tanggal 20 Juni terpaksa harus ditunda dan ini masih dilengkapi oleh pihak Angkasa Pura II. Kementerian Perhubungan memastikan pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ditunda. Ditundanya pengoperasian lantaran ada masalah pada sistem kelistrikan. Ketika arus listrik dari PLN dimatikan, aliran listrik dari genset tidak berjalan maksimal. Aliran listrik hanya sampai panel distribusi, tidak masuk ke terminal. Direktur Kebandar Udaraan Kementerian Perhubungan, Yudi Sarisitompul mengatakan, penundaan itu dilakukan dari hasil evaluasi di mana sistem kelistrikan terminal itu masih bermasalah. Karena permasalahan itu, Terminal 3 Ultimate dinilai belum memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengoperasiannya pun akan ditunda hingga usai Lebaran. Kami saat ini sangat concern ke angkutan lebaran. Jadi Terminal 3 tidak dioperasikan itu tidak mengganggu angkutan lebaran. Kami yakin sekali tidak. Tahun lalu kan juga nggak ada Terminal 3 yang ultimate, Pak. Gitu. Sementara itu Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maafnya terkait penundaan operasional Terminal 3 Ultimate. Dia beralasan penundaan ini karena masih ada beberapa hal yang harus dirampungkan pengerjaannya untuk mencapai keamanan standar. Selain itu, PT Angkasa Pura II meminta pengertian kepada semua masyarakat yang ingin mencoba mudik lewat Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Para pemudik tetap bisa menggunakan Terminal 1 dan 2 selama Lebaran. PT Angkasa Pura II menargetkan Terminal 3 Ultimate sudah bisa melayani penumpang pasca Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu perseroan berusaha memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.
Ya pemirsa, itu dia sejumlah informasi perkembangan tentang pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini meskipun ditunda dan belum bisa dioperasikan pada saat arus mudik nanti, namun dipastikan bahwa Angkasa Pura II tetap akan memaksimalkan terminal-terminal yang ada untuk kelancaran arus mudik Lebaran mendatang. Carlos. Baik, terima kasih Julita Telambanua atas informasi dari Bandar Udara Ultimate. Kita berharap bahwa nanti setelah Lebaran akan ada pengoperasian dengan pelayanan yang maksimal di bandara itu. Terima kasih Julita, dan selanjutnya pemirsa kami